tambah gemuk ini pastor. Lagi proses diet. Diberkati oleh Tuhan. Baik, Ibu Christine sudah menikah, dan dulu waktu ketemu sama suami itu di mana, Bu? Saya kan waktu itu kerja ya, direkrut dari Malang. Jadi saya direkrut dari gereja, dikerjakan di Batam. Nah, jadi sekitar saya sudah 2 tahun kerja, baru ketemu sama calon suami sih waktu dulu. Kita karena ketemunya sih orang itu dibawa sama teman ke gereja gitu. Jadi saya pikir dia Kristen gitu. Ternyata bukan. Oh, waktu dibawa ke gereja, Ibu kirain Kristen. Iya, saya Oh, pikir tapi Kristen. kenapa dia mau dibawa ke gereja pada waktu itu? Saya waktu itu tanya sih, kenapa ke gereja? Dia bilang, karena saya punya orang tua itu sakit. Saya pengen tuh orang tua saya sembuh gitu. Jadi saya mau ke gereja untuk doa untuk mama gitu. Terus kamu sendiri? Saya pengajar agama Buddha, dia bilang gitu. Gitu ya. Oke, boleh diulang, Bu, Kak? Kayaknya tadi koneksinya terputus. Ini matikan dulu salah Iya. satu. Oke, jadi waktu... Koneksinya agak terputus-putus. Oh, sekarang gimana? Udah lancar belum? Sekarang udah bagus. Udah bagus. Oke. Ini tadi kayaknya ada yang lab 1 jadi makanya berat. Oke, jadi waktu itu saya kan direkrut dari Jawa ke Batam. Jadi saya tahu Batam ini karena direkrut tapi lewat gereja. Jadi lewat gereja itu 200 orang yang ikut tes. Tapi yang diambil cuma 18 di gereja GKJW Malang. Nah, termasuk saya. Ya kan? Jadi saya bukan cari kerja, saya direkrut. Istilahnya Tuhan yang kasih pekerjaan itu untuk saya. Jadi bukan saya ngelamar sana sini, enggak. Itu. Karena waktu saya dapat kerjaan itu ada seorang jemaat itu bilang ada lowongan di Batam. Tapi mama saya nggak mau karena mama nggak mau saya merantau. Padahal saya sudah ngomong sama keluarga mama, karena keluarga mama kan muslim. Saya bilang, kamu sudah lulus semua mau kemana? Saya mau merantau nih, aku bilang gitu. Duit dari mana kamu merantau? Terus aku bilang sama dia, Tuhan Yesus sanggup kok biayain aku bilang gitu. Nah, seminggu kemudian itulah terjadi kenyataan bahwa saya bisa direkrut ke Batam. Dan dari kenyataan yang terjadi yang Tuhan nyatakan itu, dari keluarga mama jadi banyak yang terima Yesus. Itu. Jadi aslinya ibu orang apa? Muslim. Ibu saya dari Jawa, Muslim. Bukan. Dari kota mana? Surabaya. Dari kota? Tapi saya di Pandantoyo, saya di kampung. Saya orang desa. Akhirnya merantaulah ke Batam. Ya, tapi dibiayain sama perusahaan. Berapa itu, Bu? 1993. Wow, udah lama sekali ya. Sampai hari ini di Batam ya? Iya, jadi saya tahu Batam ini karena Tuhan juga. Karena saya waktu itu di tengah keluarga yang nggak kenal Tuhan Yesus, saya bilang, Tuhan Yesus sanggup bawa saya. Nggak perlu saya pakai uang, gitu. Oke. Dan waktu di Batam bekerja dan lagi ke gereja, disitulah ketemu dengan suami ya, calon suami pada saat itu. Nah, yang tertarik duluan siapa pada saat itu, Bu? Suami. Karena saya tepat dibilang, dia cerita sama teman saya, itu cewek kenapa ya? Susah kali didekatin katanya. Dan apa tuh? Waktu ibu dideketin sama bapak pada saat itu bagaimana? Jadi waktu saya dideketin ya saya sih orangnya cuek-cuek aja gitu, karena
fokus saya mau untuk adik-adik saya dulu, karena saya anak pertama kan, saya harus sekolahin adik-adik kan, kasihan mama papa, walaupun papa saya pelayaran, pelaut kan, dari Manado kan, walaupun banyak uang, Iya. tapi setidaknya kita sebagai anak, kita memberilah apa yang kita kasih, karena orang tua masih ada gitu. Jadi Oh saya ya, emang berapa? cuek-cuekin, saya 4 Hmm, bersaudara. 4 bersaudara ya? Iya, tapi Hmm. puji Tuhan adik saya itu sekarang dia guru, yang nomor 3 itu TNI, tentara, kerja di Koramil Hmm. di Madura, satu lagi polisi di Kalimantan. Oh, puji Tuhan udah jadi semua ini, ya. Iya, Oke. Dan waktu dideketin sama bapak pada saat itu, ibu nggak terlalu respect ya? iya saya nggak terlalu respect. Saya nggak terlalu respect. Hingga suatu saat orang itu jahat sama kita. Jadi di minuman itu dikasih sesuatu supaya saya di luar kesadaran saya. Disitulah saya mulai cek dokter positif. Positif apa, Bu? Saya mengandung duluan. Oh, jadi padahal belum pacaran pada saat itu ya? Iya, saya cuma santai sama orang sih. Saya selalu baik ya. Saya selalu baik. Saya Iya. nggak anggap negatif. Jadi waktu itu ya santai-santai lah sama teman-teman gitu. Saya nggak pernah sendiri waktu itu. Tapi tiba-tiba waktu itu Hmm. dia bilang mama saya sakit katanya. Tolonglah ke sini ya. Udah saya ke sana. Nggak taunya dia kasih minum dan di minuman itu dikasih sesuatu. Oke, jadi waktu ibu datang ke rumahnya datang sendiri pada saat itu. Iya, karena dia alasan mamanya sakit. Jadi kami pun gimana ya, karena orang tua katanya sakit kan. Karena dari kemarin curhat Hmm. bapaknya orang tua sakit, ya udah saya datang. Saya pikir di situ ada Hmm. orang tuanya, ada ini, nggak taunya dia bohong. Gitu. Oke, wah, oke. Dan wah, ternyata ibu berarti pingsan pada saat itu ya, tidak sadarkan diri Ya, akibat saya minuman nggak tersebut. sadarkan diri, tapi selesai saya sudah sadar, saya marah sekali gitu. Saya nggak mau ketemu dia. Hmm. Sampai suatu Tapi saat, waktu ibu, suatu Mm-mm. saat itu kayaknya eh suatu saat dia bilang minta maaf lah, gini lah, akhirnya saya maafin, diulangi lagi gitu, diulangi lagi terus. Jadi saya ambil komitmen keputusan saya nggak mau ketemu. Kayaknya dia nggak Hmm. orang baik. Terus apa yang menjadi keputusan ibu setelah tahu ternyata hamil? Jadi saya sudah ngomong sama pendeta saya David Lim, saya bilang eh, apa saya hamil, saya bilang gitu. Dia sempat marah, kok bisa Christine katanya kan, kamu kan di sini bantuin pelayanan kan. Waktu itu saya bilang udah om, saya nggak mau jadi song leader lagi, saya off dulu, saya bilang gitu. Terus Hmm. kenapa gitu, nah terus saya ceritakan masalahnya, tapi saya nggak mau, saya mau besarin sendiri anak ini, saya bilang gitu. Saya nggak mau minta tanggung jawab dia, Hmm. saya mau besarin sendiri. Nah akhirnya pada David marah, dipanggil lah itu yang deketin saya, karena Pak David Ilim waktu itu sebagai orang tua saya kan di Batam. Jadi Hmm. ituin dipanggil mereka berdua. Jadi saya entah gimana jadinya ya, tiba-tiba dia bilang aku tanggung jawab, aku mau baptis. Terus aku bilang aku nggak mau kalau kamu baptis karena terpaksa. Karena kalau mengikut Tuhan itu nggak boleh terpaksa. Saya bisa Ya. mana ini. Saya nggak mau minta tanggung jawab, mudah nggak apa-apa. Saya maafkan kamu, aku bilang gitu. Tapi Hmm. dia maksa tanggung jawab. Pendeta David Lim pun juga, kamu Christine harus menikah katanya. Hmm. Saya sempat bilang kan kalau kita sedang mengandung tuh nggak boleh Pak David menikah, bilang gitu. Menurut Hmm. firman Tuhan. Karena Hmm. kita sudah buat dosa, buat kesalahan, saya bilang. Enggak, Christine. Ya, Dia bertobat dulu. harus, ya, dia harus tanggung jawab, katanya, bertobat dulu, katanya. Terus dia pun ikut agama Kristen bukan karena saya paksa kok, Christine. Dia sendiri yang ngomong. Dia bilang sama saya, Pak David kan waktu itu interview, kamu tuh orangnya susah dideketin gitu. Jadi dia ambil jalan pintas seperti itu gitu. Karena dia bilangnya sama pendeta saya, dia suka sama saya.
cuma saya orangnya keras, nggak bisa dideketin gitu. Jadi dengan cara itulah supaya dia bisa dapatkan saya gitu. Tapi cara deketinnya salah. Salah, ya. Dan itu, ya, saya marah, saya nggak mau, saya bilang gitu. Udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Nggak boleh, Christine. Kamu harus menikah. Jadi usia 7 bulan, itulah baru diadakan pernikahan itu di gereja. Jadi 7 bulan mengandung? Iya, karena saya nggak mau buka kalau saya hamil. Teman saya yang kasih tahu, Christine udah hamil tuh, dia bilang gitu. Karena teman saya itu Marta Depari ya, dia tahu dia, saya orangnya memang susah. Saya fokusnya untuk adik-adik saya sekolah, fokusnya untuk mama saya gitu. Iya. Makanya saya bilang, saya diem. Tapi karena saya di Astra itu sudah 5 tahun, jadi saya nggak dikeluarkan. Saya tetap kerja itu. Gitu. Dan akhirnya menikah di usia kandungan 7 bulan. Ya. Oke. Apa yang membuat Ibu akhirnya mau menikah? Karena ini resiko cukup tinggi ya, karena kan kita tidak tahu siapa dia, gitu. Iya betul. Jadi saya tanya juga ke temannya itu, namanya Ibu siapa itu, Ibu Lia. Dia bilang dia baik kok, Christine orangnya, katanya suka kerja keras katanya. Terus aku bilang ya sama Ibu Lia, ya mau gimana Bu, saya mengenal dia memang sih lama, cukup lama 2 tahun. Tapi dengan cara dia yang jahat itulah saya nggak bisa terima, saya bilang gitu. Terus teman-teman saya juga bilang, kenapa kamu kasih tahu kalau saya lagi hamil, saya bilang gitu. Nah mau gimana Christine, katanya. Kan dia yang buat, masa dia nggak mau tanggung jawab. Sampai dia bilang sama aku, iya aku salah katanya. Aku memang tanggung jawab, tapi Christine nggak mau katanya. Christine nggak mau gimana aku tanggung jawab lah. Pas dipanggil Pak David Lim, terus akhirnya ya saya tunduklah sama pimpinan. Saya bilang oke lah Pak, saya menikah. Oke. Dan bagaimana pasca pernikahan? Saya menikah tapi apa yang terjadi? Hati saya masih belum terima. Maksudnya karena dia sudah buat jahat, jadi kami tetap udah dalam pernikahan, tapi saya nggak mau deketin dia. Ya tetap kita masih dalam pernikahan, tapi saya nggak mau deketin dia gitu. Karena saya takut nanti bayi saya dilukain gitu. Karena saya kan dulu dia jahat kan, istilahnya dia mendapatkan saya harus kasih sesuatu gitu. Kan itu jahat gitu. Nah saya takut, nah, saya sudah mengandung nih. Nanti anak saya diapa-apain, kan kita nggak tahu, saya belum begitu kenal sama dia. Betul. Nah, terus selesai itu ya saya jalanin aja, ya menikah, tapi saya lebih fokus ke bayi. Dan terus bagaimana dengan menyekolahkan adik-adik pada saat itu? Berarti berhenti? Enggak, saya tetap. Karena saya di samping kerja di Astra Muka Kuning, itu saya ada pekerjaan lain. Kayak seperti bikin empek-empek atau apa, saya taruh kantin, kan ada duit lebih tuh. Gitu. Wow. Oke. Saya masak, ya, saya di kantin. Wow. Dan akhirnya lahirlah anak pertama. Ya, anak pertama itu lahir, waktu itu saya nggak tahu kalau Sprite itu bisa menggugurkan, nanas itu bisa menggugurkan, saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu pernah disuguhin Sprite, pernah disuguhin nanas, saya makan semua. Gitu. Oh. Karena saya kan nggak tahu. Siapa yang suguhin? Ya dari suami itu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau itu tuh berbahaya gitu kan. Saya nggak tahu itu berbahaya. Jadi apa udah suami sengaja? Ya kurang tahu. Pokoknya saya makan semuanya udah, tapi saya selalu kalau makan tuh saya berdoa. Tapi puji Tuhan anak lahir sehat. Jadi tidak ada gangguan ya ketika anak pertama lahir ya? Nggak ada. Ada. Saya hampir mati. Dan
Ada. Jadi saya pendarahan pertama. Loh. Selesai pendarahan, karena sungsang posisi anak. Nah, jam 2 siang kesakitan, jam 1 malam baru lahir. Itu pun anak itu hangus, gosong. Sampai bidannya bilang, Bu, ini anaknya paling hitam sendiri di rumah sakit. Dan saya sempat mati suri 8 jam. Jadi sebelum anak itu udah lahir nih, ngewek gitu. Langsung saya mati suri, kata dokter. Kata mama saya juga. Jadi saya sempat waktu itu kayak seperti apa ya, ada kanan kiri itu kayak gelap kali jerit-jerit, saya ketakutan. Kayak di alam roh gitu. Jadi ada cahaya yang kecil itu yang narik roh saya. Saya takut gitu. Pokoknya ngeri. Gelap kanan kiri, tiba-tiba gelap gitu. Saya nggak di rumah sakit, saya lihat tubuh saya terbaring. Sekali aja saya lihat tubuh saya terbaring. Saya lihat sendiri tubuh saya terbaring. Mama saya nangis. Saya lihat di situ karena waktu itu mama saya yang jagain saya. Dia panggil nama saya, bangun, bangun, cepat, bangun, 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 katanya. Nah, di waktu itu langsung tiba-tiba saya di tempat yang gelap sekali dan saya nggak bisa lihat. Saya sangat takut karena suaranya jerit, pokoknya ngeri. Terus bulu kuduk saya itu merinding. Saya bilang, Tuhan, di mana engkau Tuhan? Aku bilang gitu. Apa aku sudah mati? Aku bilang gitu. Kok nggak kelihatan? Aku bilang gitu. Tiba-tiba naik ke atas tuh ada celah yang kecil kali itu narik roh saya. Roh itu mau naik, pas keluar dari lubang itu, saya bangun. Karena mama saya dengar suara mama, saya noleh ke bawah. Saya noleh ke bawah. Bangun, bangun. Disitulah saya langsung masuk ke tubuh saya lagi. Dan sampai masuk di tubuh tuh saya nggak merasa, baru saya melahirkan nggak. Kayak seperti semuanya ringan gitu. Kayak nggak ada, pokoknya nggak ada rasa sakit lagi gitu, ringan gitu. Wow, itu pengalaman supranatural sekali itu, bisa ngelihat, artinya tuh roh keluar dari tubuh dan ngelihat tubuh saya. Tubuh sendiri, ngelihat mama juga di situ. Wow. Tiba-tiba saya digelap, saya ditarik sama Tuhan ke atas. Nah, mau masuk ke atas itu di tempat yang lain, saya dengar suara mama saya. Kembali saya langsung ke tubuh. Saya lihat oksigen gede sekali di samping saya itu. Ini apa ini? Aku bilang gitu. Iya, kamu mati suri 8 jam katanya. Katanya sama dokter tadi mau ditaruh ruang mayat, tapi mama nggak mau. Oh, udah sempat mau ditaruh. Iya, karena lama, ya? Pastor. Lama sekali. Udah 8 jam. 8 jam, tapi mama saya kekeh. Dia bilang nggak boleh. Anak saya belum mati katanya. Anak saya masih hidup. Tapi bayinya udah sempat lahir gitu ya? Iya, udah lahir langsung di situ. Jadi bayi sudah lahir langsung, karena mungkin terlalu lama ya saya kesakitan waktu itu, karena dari jam 2 siang sampai jam 1. Itu pun anak sudah mau keluar sama bidan, dia bilang, ambil napas katanya. Aku bilang, sakit itu kalau udah mau keluar disuruh ambil napas karena dokternya belum ada. Sampai jam 1 malam itu, gimana ini? Dokternya belum ada, tahan dulu Bu. Gimana lah anak mau lahir? Tunggu dokter. Jadi pas mama saya lihat itu ada yang pakai celana pendek itu. Ternyata dokter dipanggil, cepat anak saya bisa dua-duanya mati kalau nggak ditolong. Jadi dikirain mama saya tukang kebun, dia cari-cari dokternya itu. Ternyata dia dokter, dari situlah ditolong. Selesai anak udah lahir, sampai bidannya bilang, anaknya paling hitam, paling jelek katanya. Terus aku bilang, itu kan menurut kamu paling jelek. Ini bersyukur selamat kok anak, aku bilang gitu. Tiba-tiba berapa menit langsung saya nggak sadar itu. Wow, oke. Dan bagaimana rasanya punya anak pertama? Saya senang sekali. Sampai mama saya bilang gini, Christine, ada untuk biaya dokter katanya. Saya bilang, tanya, mana Sunli? Saya bilang, suami kan. Mana? Saya bilang gitu. Nggak mau datang dia, katanya lagi ada kerjaan. Waduh. Iya, itu waktu pembayaran loh. Itu waktu pembayaran. Katanya lagi ada kerjaan. Langsung saya telepon Pak Loren. Pak Loren itu temannya. Waktu itu kerja di PT Jatim. Saya bilang, Pak Loren, mana Sundi? Ini pembayaran semua. Mama saya bilang, udahlah nggak apa-apa. Mama ada perhiasan, mama jual semua perhiasan. Yang penting kamu sama anak bisa keluar. Enggak, Ma, saya ada uang kok. Saya ada tabungan. Nggak usah. Tiba-tiba Pak Loren datang ke rumah sakit.
Ternyata udah dibayarin, Bu, udah dibayarin semua. Loh, siapa yang bayarin? Pak Loren katanya. Padahal saya nggak kenal namanya Pak Loren itu. Saya cuma tahu dia atasan dari suami. Jadi yang bayarin bukan suami ini, tapi Pak Loren? Bukan, Pak Loren. Apakah memang pekerjaan suami pada saat itu belum stabil atau gimana? Dia pekerjaannya sudah stabil, dia bagian staf gudang di PT Jatim, kontraktor. Oke. Dan cuma memang selama saya nikah itu dia punya tabiat jelek gitu. Cuma tabiatnya jelek, tapi karena ada saya enggak. Satu, dia suka minum kan. Karena saya pernah diajak pulang ke kampung tuh, dia sempat minum gitu. Saya bilang, kalau kamu minum, saya pulang. Dia enggak minum. Oke. Jadi saya seperti ngajarin dia dari pelan-pelan untuk kenal Tuhan. Tapi beneran nggak dia ke gereja, Bu? Kan bukan Kristen. Beneran nggak dia ke gereja? Dia ke gereja sama saya. Oke. Dan aku pun sudah tahu kan, dia punya sifat buruk itu sudah mulai reda gitu. Sudah nggak kayak dari awal-awal tuh memang kita menikah dengan orang yang kita belum tahu kelakuannya memang susah. Tapi karena kita berdoa, kita percaya kalau Tuhan sanggup mengubah seseorang itu jadi baik. Jadi akhirnya bisa dia. Dia sempat dikasih kepercayaan sama Pak David Lim untuk bawa renungan juga. Oke, Mbak, artinya bagus sebenarnya ada peningkatan iman sebenarnya. Ada peningkatan iman, ya. Tapi awal-awalnya pas waktu saya melahirkan itu memang agak sulit sekali. Terus dia orangnya penyeburu. Saya pergi ditutup, nggak boleh keluar. Saya udah melahirkan. Dia bilang, ya kamu ketemu pacar lamamu. Padahal saya nggak pernah ketemu pacar lama, saya nggak punya pacar. Ditutup, dia cemburuan minta ampun. Kayak seperti saya nggak boleh kemana-mana gitu. Padahal saya bergaul sama cowok tuh jarang gitu. Kecuali kalau ada acara rame-rame, itu pun ada cewek gitu. Oke. Dan akhirnya Tuhan karuniakan anak kedua ya, Bu ya? Iya. Anak kedua digugurkan. Loh, kenapa? Karena gini, saya nggak tahu lagi kan soal melahirkan tuh apa gitu. Entah dikasih apa minuman saya, sampai saya dikuret. Katanya anaknya sudah hancur di dalam anak kedua itu. Jadi saya harus dikuret. Loh, jadi seperti yang pertama gitu, suami ngasih sesuatu gitu? Iya, kalau sesuatu itu kan saya tahan. Nah ini kita nggak tahu serbu apa nggak tahu kan. Karena dari keluarga yang mereka, keluarga itu kan mereka nggak menyetujui kita nikah. Gitu. Oh jadi, oke. Jadi dari pihak suami ternyata tidak menyetujui perkawinan ya? Kakaknya menyetujui, kakak dia. Itu menyetujui, tapi dia punya kakak lagi perempuan itu yang nggak menyetujui gitu. Tapi kalau orang tuanya itu saya pernah dibawa ke sana, dia menyetujui. Sampai orang tuanya yang satu itu kan dukun gitu, dukun kayak seperti orang Buddha bisa menyembuhkan gitu kan. Jadi dulu dia bisa melihat, tapi akhirnya buta. Tapi anehnya, katanya dia cerita sama suami, saya dengar, itu istrimu ada sesuatu katanya. Maksudnya, kamu jangan main-main sama dia. Dia orang baik loh. Papa semenjak dia masuk, Papa bisa lihat. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa, Papa bisa lihat. Saya dengar itu. Jadi, papanya itu sangat menyukai kita. Gitu. Papanya, mamanya sangat menyukai kita. Dan bagaimana perasaan ibu anak kedua gugur? Ya itulah lagi saya gimana ya, saya cerita ke Pak David Lim. Saya bilang, Pak, saya kayaknya mau jauhin aja. Saya bilang gitu. Saya takut nanti saya punya anak lagi, entah dikasih apa. Saya nggak tahu kan, namanya orang rambut sama hitam, tapi sifat kita nggak tahu gitu. Apalagi kan dia tuh dari keluarganya belum diputuskan semacam
Karena bapaknya biasanya yang manggil setannya, nanti dia yang kerasukan gitu biasanya. Oh, apa itu? Jadi itu mau ngapain biasanya begitu? Ya untuk nyembuhin orang. Oh. Kayak dewa pedang, tapa lah, pokoknya orang-orang sana yang tahu lah. Gitu. Oke, ya ada kutuknya itu. Ya. Karena melakukan apa ya? Persekutuan dengan setan. Iya. Oke. Dan tahun demi tahun bagaimana menghadapi rumah tangga dengan suami pada saat itu? Saya nggak pernah berantem. Saya nggak Oh, nggak pernah pernah berantem? Enggak. Saya nggak pernah berantem, ya biasa aja gitu. Terus lahirlah anak yang ketiga, si Jonathan itu. Nah itu saya nggak mau lagi di Batam, saya pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa. Ya, saya takut Oke. nanti apa anak ini nggak terselamatkan lagi. Jadi lebih baik saya ke Jawa. Jadi sempat pisah sama suami itu sekitar 6 tahun. 6 tahun pisah sama suami. Pisah sama suami. Jadi ibu membawa 2 orang anak berarti? Ya, 2 orang anak naik kapal laut. Fotonya masih ada. Bawa Jerry sama Jonathan. Jerry waktu itu masih kecil usianya. Saya ajak ya ke kapal untuk menyelamatkan Jonathan gitu. Dan suami nyari-nyari nggak pada saat itu? Saya pamit kok sama suami. Saya bilang saya nggak mau lahir di Batam. Saya pengen di Jawa. Saya pengen deket mama. Ya udah nggak apa-apa. Intinya kita nggak pernah berantem gitu. Saya pengen pulang. Terus usia anak udah 3 bulan, dia datang ke Jawa. Mau dibawa lagi ke Batam. Tapi aku bilang, kita lihat mamamu dulu sama papamu yang tadi saya ceritain. Karena saya nikah sama Chinese, terus dia belum punya saya kalau ngurus surat nikah Cina ini, nama Cina kan agak sulit ya. Surat gereja ada, tapi orang tua harus punya SBKRI, surat kewarganegaraan, karena papa mamanya Cina. Papanya namanya Lee Kuan Yew, ibunya nama Bu Sakmi. Jadi masih Cina semua gitu. Jadi belum ada campuran Indonesianya gitu. Jadi makanya saya pulang, tapi anak saya si Jonathan sama mama saya nggak boleh dibawa karena masih usia 3 bulan. Si Jerry yang boleh karena usianya 6 tahun kan. Oh, ya, jarak mereka cukup jauh ya sebenarnya. Usia Jerry itu waktu itu saya kan 2 tahun di Bangka, sekitar 4 tahun 5 tahun lah. Karena 2 tahun saya di Bangka Belitung. Ke tempat orang tua dia. Oke. Dan akhirnya ke Batam akhirnya. Batam, balik lagi. Karena sudah dapat surat SBKRI sudah dapat, saya harus ke Batam. Untuk ngurus catatan sipil. Catatan sipil 2003 keluar, disitulah ada masalah. Ada pihak ketiga lagi masuk. Gitu. Oh. Ada orang ketiga nih masuk. Ya, orang ketiga masuk gitu. Dan dia pun orang Kristen. Itu karena suami waktu itu jabatannya. Apa dia masuk karena pengaruh? Kalau pengaruh enggak, karena waktu pernah saya sama suami tinggal sama anak itu ada orang dari Singapura, cantik sekali orangnya, bilang, Bu, suaminya itu bagus ya. Kenapa? Memang saya godain nggak mau loh katanya. Dia bilang sama saya punya istri, sama istri sama anak. Nah, terus akhirnya masuklah Satnusa, PT Satnusa Persada. Itu pun kita minta tolong Pak Abidin supaya bisa masuk kerja. Akhirnya langsung masuk, karena kami sama Pak Bidin itu dulu di gereja GPI Epikalio itu tim penginjilan. Jadi beliau itu deket sama kita. Jadi kalau pekerjaan udah nggak usah tes, masuk. Gitu. Jadi dan bagaimana menghadapi orang ketiga? Saya menghadapi orang ketiga waktu itu, saya kalau namanya istri pasti merasa ya, kalau suami itu berubah, kita merasa kok. Saya merasa itu.
Saya merasa, tapi dia bilang, enggak kok Ma, percayalah. Bukan apa-apa, sepatu nikah kita kemana? Saya udah mulai curiga, mana sepatu nikah, mana ini, kok ada sesuatu yang hilang dari rumah gitu. Kemana? Aku bilang gitu. Terus mulai pakai parfum-parfum yang berlebihan gitu kan. Terus anehnya itu kayak dia blank otaknya. Setiap kali saya pulang, ayo makan, dia blank gitu, nggak seperti kayak rohnya itu dicomot entah kemana gitu. Gadepin orang yang kosong gitu. Ya makan, ya pulang, Akhirnya saya sip malam nih, Pastor. Ternyata si orang ketiga itu datang ke rumah, ke tempat kos. Dulu saya kos, belum punya rumah. Jadi datang ke tempat kos. Yeri itu ketakutan kalau gelap itu, mati lampu katanya. Dia lari. Karena papanya udah pergi ternyata sama perempuan itu. Saya tahunya dari security komplek. Security komplek itu cerita sama saya, Mbak, anaknya untung aku bawa, kalau nggak gitu hilang, Mbak, tengah malam. Mbaknya kemana katanya? Waduh Pak, saya kerja. Oh makasih lah Pak, aku bilang itu. Disitulah saya geram sekali. Langsung saya murka di situ. Kenapa kamu pergi? Aku bilang gitu. Ibu kau juga cerita, itu perempuan gatel sekali loh. Kenapa Bu? Dia datang, itu ada anak muda nggak malu datang di kos karsa. Aku bilang, kamu nggak tahu diri ya, ini sudah punya suami sama sudah punya anak sama istri, ngapain kau datang? Jadi bukan suami saya yang datang, ceweknya yang datang tengah malam. Karena cewek itu kerja di Cirebon. Akhirnya saya cari tahu cewek itu. Saya cari tahu mana rumahnya, di mana tempatnya. Saya datang itu ke kosnya. Saya ajak bicara baik-baik sama dia. Kamu perempuan, saya perempuan. Kamu sudah nikah belum? Aku bilang gitu. Belum kan? Belum nikah tapi sudah kawin kan? Aku bilang gituin. Karena geram saya bilang gitu. Banyak cowok ganteng loh di Batam ini. Kenapa kamu harus iniin keluarga orang? Iya. Sampai Yeri, saya bilang, Yeri anak saya hampir hilang. Nggak ada sama sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berkenan sehingga Yeri nggak hilang. Aku sudah cinta kok, sudah cinta. Gimana otakmu sudah cinta? Kok Kristen? Aku bilang gitu. Terus sampai aku bilang sama suami kan waktu itu, aku panggil, gimana? Kamu pilih saya atau dia? Saya bilang gitu, saya tegasin. Saya panggil itu dua-duanya. Pilih saya atau dia? Saya bilang gitu. Saya cukup sabar, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang, ya enggak lah. Terus suami pilih saya. Tetap pilih saya. Sampai itu saya bawa ke kantor polisi. Jadi di kepolisian itu ada bukti bahwa cewek itu enggak akan mengganggu suami saya lagi. Dia tanda tangan. Saya bawa dua-duanya ke polisi karena anak saya hampir hilang itu waktu itu, tengah malam itu. Saya nggak cukup dengan ketemu, saya bawa polisi, tanda tangan. Jadi di kantor Polres Balerang itu ada buktinya. Bahwa cewek itu ngomong nggak akan ganggu suami. Bahwa dia sudah mengakui kesalahannya, bla bla bla. Stamp tanda tangan, masih saya pegang. Saya pikir sudah aman ya, sudah biasa, udah nggak ada apa-apa lah, udah selesai. Tapi waktu saya tidur peluk suami, saya dapat penglihatan. Saya dapat penglihatan bahwa suami akan pergi. Jadi aneh gitu. Jadi seperti suami mau pergi, saya dapat penglihatan gitu. Tapi saya abaikan. Saya kerja, udah ternyata saya pulang dari kerjaan, anak saya hilang, suami saya hilang. Tahun 2003. 2003? Iya. Waktu ibu pulang dari kantor nih? Iya. Semuanya nggak ada. Baju di rumah udah nggak ada lagi? Baju juga udah nggak ada? Nggak ada. Baju nggak ada, semua nggak ada. Cuma ada baju anak itu 1 biji yang tertinggal. Oh, saya nangis, tapi Bu Kos bilang, jangan masuk. Kenapa Bu? Takut saya bunuh diri kan? Buka pintu. Ya takut. Jadi Bu Kos cerita, sebenarnya mereka sudah ada planning. Si ceweknya itu tadi bawa ke sini, bawa preman.
Jadi dia maksa suamimu untuk ngikutin dia. Bukannya suamimu yang pergi bawa preman ke sini. Terus jadi itu saya mau ambilkan, biarlah ibu ini nanti kan cari anaknya. Nggak usah Bu, saya bawa dia. Jadi cewek itu bukan hanya itu aja, temennya cerita dia ngambil uang jackpot untuk bawa lari. Uang apa Bu? Jackpot. Jadi dia kan kerja di jackpot. Jadi uang-uang dari jackpot hasilnya itu diambil sama dia. Dari situlah polisi cerita sama kita bahwa keluarganya itu pernah ngerampok di Ramayana. Jadi memang keluarga-keluarga apa istilahnya keluarga-keluarga gimana ya? Mengerikan lah yang saya hadapi itu. Bapak dari mana kenal sama si perempuan itu? Dia kan manajer di pekerjaannya, asisten manajer. Nah, depan kantornya itu, disitulah dia cewek itu. Dia lihat suami saya memang orangnya baik sama semua orang. Jadi disalahgunakan kebaikannya. Itu teman-temannya cerita kok, bukan suami ibu yang ini, cewek itu. Terus ibu kok juga cerita bahwa cewek itu bukan hanya sekali sebenarnya bikin kejahatan. Dulu pernah bikin kejahatan tapi nggak lolos. Gitu. Katanya kalau Cina kan gampang diancam. Udah pernah ditampar juga itu. Jadi bukan sekali aja Bu bikin kejahatan. Kami kenal sama dia. Oke. Dan ibu nyari nggak? Kan akhirnya nyari di Batam saya cari semuanya sampai saya seperti apa ya? Saya lihat orang tuh kayak seperti anak saya gitu, padahal dia bukan. Saya lihat kayak Yeri gitu. Aku lihat lagi, bukan. Ternyata orang lain kayak seperti apa ya? Udah depresi ya istilahnya. Ya. Lari sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Ibu kos juga bantuin, deketin gitu. Saya jadi sampai satu minggu tuh saya nggak kerja untuk cari-cari di mana keberadaannya. Gitu. Terus dan pihak polisi nggak bantu nyari? Polisi juga nyari nggak ketemu. Saya ada surat laporan kepolisian juga kalau anak saya hilang, nggak ketemu. Gitu. Jadi saya cari ketemu temennya juga, dapat suaranya di situ. Dia bilang, Mbak, dulu kan telepon ya, telepon di apa tempat-tempat ruko-ruko gitu ya. Ada telepon, bukan handphone. Jangan diangkat ya Mbak, nanti coba kalau misalnya dia dijawab, baru nanti ini aku nggak silent di situ. Oh, aku bawa lari anaknya, biar nanti kalau besar aku bisa manfaatin dia. Gitu. Terus dia bilang, kamu nih ya, bapaknya kok bawa, anaknya kok bawa, katanya. Nggak kasihan sekali sama-sama perempuan, biarin, katanya. Langsung saya angkat. Kembalikan Jerry, kalau mau bawa suami, ambil suami. Saya bilang sampai gitu, terus dimatikan. Itulah terakhir kali saya dengar suaranya, ternyata nggak ada di Batam. Sudah keluar Batam. Oke. Dan Ibu terus berjuang untuk mendapatkan Jerry kembali. Iya, tahun 2014 ada di Facebook, saya cari Jerry, tetap saya cari. Di mana Jerry, sampai bilang siapa tahu di mana Jerry keberadaannya, tolong kasih tahu ke saya. Tapi saya juga nggak dapat. Oh, ini bertahun-tahun ya Bu ya? Iya, dari 2003, 2014 itu masih ada jejak saya cari itu. Facebook itu nggak hilang kalau Facebook. Ada di situ tahun 2014. Jadi ini kisah nyata, bukan hanya ngobrol. Ini kisah nyata. Tapi nggak ketemu. Tapi saya nggak putus asa. Karena apa? Kalau kita di dalam Tuhan, selalu ada pengharapan. Ya. Selalu ada istilah kepastian. Karena kita mengharap sama Tuhan. Kita nggak mengharap sama manusia.
Mamaku, papaku nggak tahu kejadiannya. Saya nggak cerita, saya nggak mau mereka sedih. Saya hadapi sendiri di Batam, saya nggak punya keluarga, cuma saya satu punya. Tuhan Yesus sama Bapak pembimbing, yaitu Pendeta David Lim. Dan saya harus bekerja dong. Kalau nggak saya bekerja, gimana saya membayar semuanya kan? Seminggu kemudian saya bekerja, masih diterima di dalam pekerjaan. Jadi saya jalanin hari-hari itu berdoa, saya ikut menara doa, ikut gabung sama pelayan-pelayan Tuhan di menara doa sampai saya dapat bed penjaga menara. Jadi saya komunikasinya sama Tuhan terus. Sampai titik penghabisan, namanya manusia pasti ada keterbatasan. Sampai saya bilang, Tuhan, kalau memang anakku sudah mati, di mana kuburannya? Ya kan, saya mau lihat. Karena ini sudah 16 tahun Tuhan, aku bilang gitu. 16 tahun? Iya, 2003. Itu 2020 itu baru ketemu. Itu pun ketemunya waktu itu saya sama adiknya pergi, dan adiknya yang cari tahu di mana abangnya berada. Saya bilang, kalau kamu cari sendiri, nanti mama sendiri lagi. Jadi mendingan sama mama ya. Mama kasih tahu di mana kakaknya itu. Ternyata kakaknya itu meninggal. Jadi kakaknya meninggal, tempat usahanya sudah tutup. Jadi nggak jualan lagi. Jadi udah dia meninggal, katanya kena apa ya? Matinya susah katanya. Kan itulah, kakaknya nggak mau kasih tahu keberadaan anak saya. Kemudian dia tahu. Kenapa saya bilang dia tahu? Karena anak saya yang kedua cerita, Mah tadi Koko itu, Ko Apin, suruh aku telepon papa. Aku nggak mau, Mah. Nah, berarti tahu keberadaannya, tapi dia nggak mau kasih tahu aku. Terus akhirnya saya dapat kontak, mati loh, 2018 itu mati, meninggal itu yang nggak mau kasih tahu. Padahal masih muda loh, masih muda, masih fresh. Dia tutupin kebenaran itu sehingga dia meninggal. Terus akhirnya anak saya dapat nomor kontak. Susah loh dapat nomor kontak Jerry ini, susah. Keberadaannya pun saya nggak tahu di mana. Terus selesai itu, Bu, ini ada nomor kontaknya, Mah, ini ada kontak Mah Koko. Telepon. Jadi saya telepon lah pertama kali saya ketemu Jerry bulan Januari, 16 tahun pas. 16 tahun terpisah ya? Iya. Ini ceritanya dibawa kabur pelakor ya? Iya, betul. Dengan bangganya. Jadi pelakor tersebut bukan cuma bawa kabur suami ibu, tapi anak pertama juga dibawa kabur ini ceritanya. Bawa pertama, ya, dikabur. Bawa pertama, ya, anak pertama. Jadi total terpisah dengan suami dan anak pertama itu 16 tahun 16 ya. 16 tahun ya. Tapi yang ketemu anak pertama doang, Jerry. Jonathan kan sama mama, jadi terselamatkan waktu itu. Iya, Jonathan terselamatkan. Tapi waktu yang pertama kali diketemukan itu adalah Jerry ya? Ya, saya telepon, saya tanya, kamu masih ingat nggak mamamu siapa? Masih, Christine katanya. Dia mama Christine tuh gemuk. Jadi dia tuh udah punya bayangan mamanya gemuk gitu loh. Jadi saya tanya, kamu pulang yuk ke Batam yuk sama mama. Aku bilang gitu. Oh iya Ma, aku di sini habis kontrak. Jadi waktu pertama saya ketemuin anak saya Jerry ini, badannya kurus sekali. Karena apa? Sama pelakor dan papahnya dipekerjakan di dunia malam. Di Jakarta di PIK. Hah? Iya. Mereka yang cariin kerja untuk anak saya. Jadi dipekerjakan di dunia malam? Iya, tapi dia bagian koki. Jadi tapi dia itu di dunia malam artinya ya. Ya gitu. Rusak, pokoknya rusak lah.
Jadi makanya saya lihat itu sampai yang saya telepon itu, yang kasih nomor teleponnya, Mbak suruh pulang Mbak, kasihan tuh, tengok tuh, nggak keurus, kurus, pucat, suruh pulang Mbak katanya. Kasihan tuh, bapaknya nggak ngurusin katanya. Cepat suruh pulang. Akhirnya ibu jemput. Saya ngobrol sama dia, saya bilang mama kasih tiket. Karena apa? Dia cerita selesai itu duitnya semuanya setiap gajian tuh pelakornya minta, dia nggak boleh pegang uang. Di situ dia tinggal di tempat malam itu, disitulah cuma makan aja dia mah. Tapi duitnya semua dia alasan kamu harus berbakti sama orang tua. Jadi semua keuanganmu kamu harus kirim ke aku. Jadi kalau nggak kirim dia ditelepon kayak debt collector. Anak saya cerita, diteleponi terus supaya duitnya dikasih ke pelakor. Dan dia pun nggak pernah komunikasi sama bapaknya. Dika. Berarti Jerry nggak sekolah? Dia di sekolah. Cuma habis lulus sekolah, itu dia kerja di dunia malam di Jakarta. Dan sekolahnya itu menyelesaikan. Ya, bukan. Dan Jerry cerita sendiri, sekolah itu dia biaya sendiri. Kadang nggak dikasih uang, dia ngorek-ngorek tempat sampah, cari makanan. Itu ada gurunya yang cerita. Karena selesai saya ketemu Jerry, saya pergi ke Bangka. Pengen lihat kisah-kisahnya, gimana soal Jerry. Itu banyak sekali. Dia bilang Jerry dipukul sama Jerry kan anaknya pelakor itu, cari masalah. Ya kan? Pas papanya datang supaya papanya gimana caranya bisa melempar helm itu kena kepalanya. Di sini jadi ada jahitan sekitar 7 jahitan. Terus di sini kayak ditanam susuk atau apa ya. Sini ada keras-keras itu. Jadi udah disuntik sana suntik sini. Dia pikir nggak akan bisa ketemu mamanya. Makanya dia nurut sama kayak bapaknya. Jadi setelah Jerry ketemu saya pulang ke Bangka untuk beresin masalah. Karena satu, ternyata dokumen saya dipalsukan. Jadi mereka memalsukan dokumen bahwa dia belum menikah, padahal sebenarnya sudah menikah dengan saya 1996. Tapi di data kependudukan di situ belum nikah. Terus nama anak saya Jerry dipalsukan, nama ibunya atas nama pelakor. Itu kejadiannya pas mau corona. Jadi semua orang-orang yang bepergian harus cepat pulang. Kalau nggak bisa kemana-mana. Itu pas itu. Jadi saya sempat lapor ke polisi, ke perlindungan anak, soal masalah itu mau diurusin semua. Karena satu, pemalsuan dokumen. Ya kan? Saya telusurin dari SD, SMP, SMA. Jadi ada cerita-cerita dari mereka. Dan itu saya punya foto-fotonya. Saya abadikan semua kejadian karena ini kisah nyata bukan cerita. Saya tanya gurunya gimana dia sekolah, kasihan Mbak. Kadang dia nggak makan. Saya lihat itu dia korek-korek sampah. Saya suruh makan di kantin. Terus jalan kaki itu tempatnya jauh. Tapi dia punya semangat untuk sekolah. Terus kadang nunggak. Dia sambil jualan martabak untuk biaya dia sendiri di sekolah. Jadi dia nggak dibiayain sama sekali loh. Dia cari sendiri uang. Dan bapaknya dulu itu dia bilang, papa dulu sayang sama aku, Ma. Sekarang semenjak ada anaknya, dipengaruhi otaknya jadi jahat sama aku. Akhirnya suami punya anak dengan pelakor itu ya? Tapi menurut mereka anaknya, tapi saya lihat wajahnya lain. Wajahnya dari pelakor itu bukan Chinese, tapi kebanyakan Melayu. Saya ada fotonya. Ada tai lalat di sini, terus matanya belok, jadi nggak ada darah-darah Cina kalau dites DNA loh. 3 dia. Kalau dites DNA 3 anaknya? Iya. 3 anaknya. Tapi kalau dites DNA saya yakin itu bukan anaknya. Karena wajahnya lain. Terus dia punya Facebook waktu itu, dipajang fotonya sama suami juga. Dipajang dia, ini suami saya ini ya. Oke.
Jadi berarti waktu Jerry diketemukan oleh ibu pertama kali, berarti posisi Jerry di Jakarta ya? Ya, posisi Jerry di Jakarta. Dan akhirnya ibu belikan tiket, Jerry mau ya? Mau. Tapi waktu mau sama saya, dia pengen pulang ke Jakarta karena pelakornya terus desak dia. Dia komunikasinya ke pelakor. Pulang sana masih nanti. Terus komunikasi? Iya. Karena saya tahu ada sesuatu yang dipasang di sini, terus dia nggak pernah diperkenalkan Kristus, dia di sana pergaulannya dengan orang yang lain agama, terus diperkenalkan dengan perdukunan semuanya. Tapi jadi ada perlindungan. Saya ke menara doa, orang yang ngelukain dia nggak sempat, karena dia cerita sama saya pernah nyalain gas sampai kebuyur di sini semua, kena api. Sengaja itu memang. Jadi dia tuh mau sengaja dibunuh, tapi nggak bisa. Gitu. Bukan hanya dibunuh, tapi diperas juga. Ada itu di chattingan, tiket-tiket. Dia bilang, aku mau pulang ke daerahku, aku minta duit 10 juta, aku nggak mau naik ke apa ini, aku harus naik pesawat Garuda, hotelnya harus mewah. Itu minta ke jadi semua. Pas belum sama saya. Pas sama saya pun, Jerry dibilang, karena mamamu sudah tahu posisiku sama papamu, cepat sediakan uang, aku mau kabur bawa papamu. Jadi mengerikan sekali itu pelakor, ganas sekali. Iya, itulah kenyataannya. Saya pun sambil saya telepon dia ngoceh terus itu. Apa bukan aku yang minta kok? Si Jerry yang ngasih ini ngoceh terus, tapi Jerry bilang bilang aja sama dia. Dia pernah ngomong aku, katanya aku anak ini anak yang nggak normal. Oh, langsung aku bilang, kamu pernah bilang ke Jerry anak nggak normal, padahal kamu sendiri yang nggak normal, bawa lari suami orang. Langsung diblok semuanya. Bagaimana perasaan ibu pertama kali ketemu dengan Jerry setelah 16 tahun berpisah? Bagaimana perasaan ibu? Saya senang. Terus bukan hanya itu, saya ajak dia pulang ke Jawa supaya ingatannya ada. Karena saya tanyakan, Jerry, karena sini 7 jahitan. Bukan hanya itu, dia di luar kesadaran dia, mungkin dia tuh sudah dipersiapkan kata-kata yang jelek tentang saya. Saya pernah itu sama Jerry, jam 2 itu selalu dia kayak seperti kesurupan atau apa itu. Saya sampai teriak ke security, tolong jangan sampai kabur. Setiap jam 2 malam. Bukan hanya itu, saya pernah bawa Jerry itu bawa kursi mau dilempar ke saya karena di luar kesadarannya. Sampai dia bilang, biar rasain gimana penderitaan papa. Oh, berarti diajarin yang jelek. Saya rongsen sini jatuh dari lantai 2 tapi masih hidup. Saya bilang, dia pergi maki-maki saya. Karena apa? Ada roh atau kuasa gelap itu yang masuk dalam tubuhnya, yang selama ini diobatin terus sana ini di luar kesadaran. Tapi puji Tuhan, itulah kalau kita mengandalkan Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 14, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang mengasihi aku. Jadi saya bisa mengatasi tantangan itu karena firman Tuhan. Kalau tanpa Tuhan saya nggak bisa. Justru dari masalah ini saya bersyukur. Satu, kenapa saya bersyukur dari masalah ini? Satu, Tuhan ajarin saya untuk setia. Dua, Tuhan ajarin saya untuk taat. Ketiga, Tuhan ajarin saya untuk tidak minta-minta. Makanya saya bisa lalui 16 tahun bersama Tuhan. Ya, 16 tahun loh menghidupi anak yang kedua ya? Iya, bukan hanya anak kedua, saya punya mama, orang tua saya memang ingin memberikan yang terbaik. Wow. Dan berarti saat ini kedua anak Ibu Christine sudah bersama dengan Ibu ya? Ya, puji Tuhan, kedua anak sudah bersama dan semua pergumulan yang selama ini saya doakan, Tuhan pelan-pelan jawab.
Saya pernah saya berdoa minta supaya anak ini seperti ini. Tapi yang saya lihat lain. Anak ini kok semakin nakal. Sampai gini. Nakal ya? Bukan nakal, maksudnya kok kumat gitu jam 2. Saya jadi kurang tidur waktu itu. Saya berdoa yang baik, tapi yang jelek yang saya terima. Tapi saya tetap percaya Tuhan. Karena itu kadang iblis itu dia pandai menyamar untuk kita tidak percaya sama Tuhan. Tengok kamu udah doa, ya kan, supaya anak-anak ini taat sama Tuhan, tapi buktinya mana, ya kan? Tapi saya selalu perkatakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan pasti jawab gitu. Makanya kenapa saya mengambil hikmat dari semua ini, saya nggak membenci, saya lepaskan pengampunan. Saya coba biarin anak-anak lepasin pengampunan. Saya bilang, kalian masih muda, cari Tuhan dulu, ya kan? Cari Tuhan dulu, sungguh-sungguh, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Iya. Dan total sudah berapa lama berpisah dengan 20 tahun. Dengan suami? Artinya berapa? 20 tahun. Sampai sekarang. 20 tahun. Suami tahun 2020 tuh sebenarnya sudah mohon sama saya mau pulang. Dia bilang, aku pengen ketemu kamu. Aku pengen datang ke tempatmu. Tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Kalau kamu nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya nggak mau terluka lagi. Saya mau kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan, benar-benar, dan saya bisa melihat buah itu, baru boleh. Karena apa? Anak ini, kalau dia masih belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kacau nanti. Semuanya jadi berantakan, kita habis waktu untuk sesuatu hal yang sia-sia. Gitu loh. Ya kan? Sesuatu hal yang sia-sia. Apalagi dalam Tuhan nggak boleh poligami. Nggak boleh satu istri untuk selamanya, kecuali kematian. Ya. Jadi biarlah waktu Tuhan itu yang terjadi. Sekarang kita lakukan apa yang menjadi amanat Tuhan, yaitu bisa menjadi berkat dan menjadi saksi, juga bisa memberi kekuatan orang-orang yang sama mungkin menghadapi sama seperti saya, untuk tidak putus asa, untuk tetap mendekat kepada Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan, di luar Tuhan nggak ada pertolongan, di luar Tuhan hanya air mata. Saya dulu kerja di Astra, Muka Kuning, di PT Engyap, PT ini notaris semua. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan memberikan kemampuan saya bisa punya perusahaan. Dari kejadian inilah saya bersyukur sekali. Ternyata Tuhan persiapkan untuk jadi kepala, bukan jadi ekor. Untuk bisa membantu banyak orang. Makanya saya bilang anak-anak itu seperti si Joe itu masak pandai sekali. Si Jerry masak pandai sekali. Multi talent. Dua orang ini multi talent. Saya tes mereka multi talent. Jadi saya persiapkan anak-anak ini untuk jadi kepala yang takut Tuhan. Bukan jadi pekerja. Iya. Puji Tuhan. Dan selama 20 tahun Ibu sendiri ya, sesuai dengan firman Tuhan ya, karena suami masih hidup kan? Saya lebih memilih taat. Karena apa? Kita nggak tahu waktu kita. Mungkin hari ini atau besok. Tetapi kalau kita taat, kita nggak takut kapanpun Tuhan panggil. Ya. Betul. Karena kan biasanya orang, aku pengen cari kebahagiaan, suami udah nggak tahu kemana, nikah lagi. Sebenarnya kebahagiaan itu salah kalau cari seperti itu. Karena kita masalah belum selesai. Luar biasa. Iya, kita belum selesai masalah, tapi kita cari masalah baru itu namanya. Ya, betul. Jadi suami sampai saat ini masih bersama dengan pelakor itu berarti ya? Kalau menurut saya kemarin saya dengar terakhir nggak, mereka lagi goncang.
Oke. Ada rekaman saya Apakah juga. Ibu? Pernah itu ada rekaman karena Jonathan waktu itu dia mau masuk sekolah penerbangan. Kita kasih tahu suami, dia bilang, ya kalau nggak ada uang ngapain sekolah penerbangan katanya. Dan Jonathan waktu itu sempat dengar sampai shock, itu tabrakan naik CBR kokonya itu. Untung nggak sampai Tuhan panggil ya, sampai masuk awal bros dan kokonya bilang telepon ke papanya langsung diblok. Saya tahu bukan papanya yang blok tapi pelakor karena yang pegang handphonenya itu. Jadi aku bilang udah nggak usah ngarep ke manusia, kita ngarep ke Tuhan. Jonathan pulang, mama yang ngobatin. Kata dokter nggak bisa, ini harus operasi bu, karena kakinya itu udah retak katanya. Nggak bisa bu, nanti tambah parah bla bla bla. Terus polisinya juga, karena yang ditabrak itu polisi AU, polisi udara. Jadi Jonathan nabrak polisi udara. Iya, polisi tapi untuk ya yang AU gitu. Jadi pas itu komandannya sama anak buahnya. Jadi katanya kalau seandainya kan dia jatuh itu Bu di belakang itu ada troli. Kalau nggak dihalang sama anak buahnya itu sudah aduh nggak hancur lah itu. Karena ada lori yang di depannya itu. Iya. Tapi bapak itu tergerak bawa ke awal bros di semua biaya dia tanggung. Saya tanyain Jo kenapa? Enggak mah enggak sadar deh. Tapi puji Tuhan kakinya nggak jadi operasi, saya bawa pulang, saya doain setiap hari pakai kunyit yang yang keras itu dicampur sama kencur, taruh mari es ditaruh di kakinya. Terus anak itu juga bisa masuk langsung ke penerbangan dan sampai sekarang kakinya normal jalan. Nggak ada. Puji Tuhan ya. Ini ibu yang luar biasa ini, serba bisa. Yesus yang luar biasa. Iya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Ibu Christine ini adalah seorang istri yang punya 2 orang anak. Kurang lebih 20 tahun yang lalu ya, pelakor membawa kabur suami Ibu Christine beserta dengan anak pertama mereka. Dan cukup lama berpisah dengan anak pertama, 16 tahun. Ya, 16 tahun terus dicari oleh Ibu Christine keberadaannya sampai akhirnya ketemu. Ya, Ibu Christine keberadaannya di Batam. Waktu ketemu, posisi anak pertama atau Jerry itu berada di Jakarta ya. Dan akhirnya Ibu Christine memberikan tiket supaya Jerry bisa ke Batam dan akhirnya ketemulah untuk kesekian artinya ketemu setelah sekian lama berpisah 16 tahun dan sampai hari ini Ibu Christine hidup sendiri karena memang suami masih hidup dan 20 tahun sudah tanpa suami 20 tahun ya tidak bisa menikah lagi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, buat Ibu Christine, boleh berikan tips atau masukan bagaimana bertahan, bagaimana Ibu kuat 20 tahun itu tidak menikah lagi. Karena kan banyak orang Kristen di luar sana ketika suaminya sudah kabur, ya dia nikah lagi gitu loh karena ya udah kabur suami, masa kita harus nunggu, aku masih muda gitu. Nah, Ibu Christine kok bisa tidak menikah lagi, kenapa bisa kuat, bisa bertahan sampai hari ini? Berikan tips-tipsnya kepada para penonton kita malam hari ini, Bu. Oke, puji Tuhan. Saya mau bacakan di Mazmur 34 ayat 18. Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kalau kita pegang ayat ini, kita tidak akan khawatir. Karena kita bersama Tuhan Yesus. Simple kok. Kita harus bersama Tuhan Yesus, kita harus melekat dengan Tuhan, dan kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita.
dalam Matius 5 ayat 44, kita harus mengampuni. Ya walaupun dia sejahat apapun, ya kan? Karena kita nggak berhak menghakimi atau mengecas dia, gitu loh. Yeah. Yang berhak melakukan sesuatu itu Tuhan, bukan kita. Justru kita itu harus menjadi tiang doa. Tapi kita nggak usah kecewa, kita mau dijawab, nggak dijawab. Nanti kita doa, wah nggak dijawab nih gimana? Akhirnya besoknya nggak doa lagi. Ya kan? Yeah. Yeah. Wah, jadi kayak seperti apa ya? Orang yang seperti itu berarti orang yang nggak percaya Tuhan. Kalau percaya itu artinya kita melakukan apa yang difirmankan. Gitu. Yeah. Jadi intinya seperti saya melekat dengan Tuhan. Saya sering pagi itu berdoa saat teduh. Jadi jangan sampai kita buka mata langsung kita aktivitas. Kalau kita langsung aktivitas nanti terjadi sesuatu, kita nggak bisa hadapin. Tapi kalau kita berdoa, terjadi sesuatu, kita bisa hadapin. Terus kita harus, pikiran kita ini harus diisi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya sesuatu yang baik saja yang di pikiran kita. Makanya firman Tuhan katakan, apa yang baik, apa yang sedap didengar, pikirkan itu. Gitu. Pikirkan itu. Karena kita sebenarnya perang itu bukan melawan orang loh. Bukan melawan suami kita, anak-anak kita. Melawan pikiran. Pikiran kita harus bersih. Dan satu, kita harus takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan dalam arti apa? Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita gitu. Apalagi kayak seperti saya sudah pernah mati gitu. Mati suri, saya melihat kegelapan, merinding, sakit, ngeri. Saya nggak mau di tempat itu gitu. Saya tidak mau di tempat kegelapan. Saya ingin bersama Tuhan selama-lamanya. Makanya saya nggak mau istilahnya dendam atau benci sama siapapun. Enggak. Saya percaya kok sesuatu yang terjadi itu untuk kebaikan kita. Kok bisa kebaikan ditinggal sama pelakor? Iya, buktinya kita selama ini masih sehat, ya kan? Terus ada pemulihan, walaupun nggak segera. Tapi ada pemulihan, kita dipelihara, kita sehat. Sehat itu aja udah bersyukur loh. Banyak orang yang nggak sehat ke rumah sakit. Gitu. Jadi buat bapak atau ibu yang menghadapi hal yang sama, lari ke Tuhan. Gitu. Lari ke Tuhan, jangan lari ke manusia. Nanti kalau manusia, misalnya kita curhat nih ke teman yang kita percaya, nanti dia ngomong lagi ke orang. Jadinya bukan solusi, tambah kita stres. Nanti jadinya banyak orang-orang stres di jalan-jalan tuh tengok, ya kan? Gitu, ya. Terus apa ajaran-ajaran? Oh boleh menikah lagi kok. Oh nggak apa-apa menikah lagi. Mau dengar manusia atau Tuhan gitu. Kita harus belajar dengar Tuhan. Makanya kenapa Tuhan masih kasih kesempatan kita gitu sampai saat ini. Ya benar, saya juga lari ke Tuhan. Itu aja sih pastor, nggak ada banyak ini sih. Sama Filipi 4 ayat 14. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi firman Tuhan itu luar biasa loh. Ada jawaban semua. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi gelisah, aku paling seneng itu pastor kalau malam-malam itu, Tuhan, aku lagi ada masalah nih Tuhan. Bantu aku gimana caranya ya Tuhan. Wow. Dan ada Jerry nggak di situ, Bu? Ada, Jerry. Jadi mungkin teman-teman mau lihat ya, Jerry yang sempat terpisah 16 tahun dengan Ibu Christine, gitu ya. Aku percaya kalau Ibu Christine bisa bertahan, kuat, nih, para ibu-ibu juga bisa. Wah, mana nih Jerry ini? Nah, inilah Jerry, anak pertama Ibu Christine. Wah, shalom. Ganteng sekali. Ya, ini namanya Jerry, anak pertama Ibu Christine yang sempat dibawa kabur oleh pelakor. Ya, 16 tahun loh berpisah dari Ibu Christine. Shalom Jerry. Shalom Pastor.
Sehat ya? Ya, Wah, 16 tahun ya berpisah dengan mama ya? betul, Pastor. Iya, wow. Waktu pertama kali ketemu sama mama setelah terpisah 16 tahun, ketemu di bandara, apa yang Jerry rasakan? Ya, ketemu mama senang gitu. Udah lama nggak jumpa, apalagi lihat wajahnya belum pernah. Selama ini cuman ingat nama Iya, ya. cuman Senang lah. ingat nama ya. Iya. Jerry terpisah dengan mama waktu Jerry umur berapa? Terpisah waktu umur 6 tahun. 6 Waktu tahun terpisahnya ya. pokoknya belum sekolah nggak sama mama. Waktu kecil sekolah udah nggak sama mama. Udah nggak sama mama ya. Tapi Jerry nyari-nyari mama nggak waktu itu? Nyari-nyari, tapi mau gimana nyari-nyarinya kan. Udah ibaratnya nggak tahu lagi kemana. Tapi Cuman Jerry tahu nggak? Jerry tahu nggak kalau mama terus nyari-nyari Jerry? tahu Pastor, pasti nyari-nyari. Kan udah terpisah sekian lama Pastor. Jerry pun kalau ada kesempatan bisa cari di Facebook, ke sosial media, Jerry sudah cari. Tapi tetap nggak ketemu Pastor. Oh, nggak ketemu ya. Jerry juga nyari sebenarnya cuma nggak ketemu ya. Luar biasa, 16 tahun baru ketemu. Pakai nama Christine, nggak ketemu. Udah banyak akun, tetap nggak ketemu Pastor. Mujizat lah bisa ketemu mama, jumpa pertama kali di bandara. Tuhan. Iya, di bandara. Wow, berarti ini bersatu lagi dengan mama ini udah kurang lebih 4 tahun ini ya berarti ya? Dari 2020 sampai sekarang 5 tahun Mas. 5 tahun ya? 5 tahun. Wow. Terima kasih Bu Christine sudah memberikan teladan contoh yang baik ya untuk dua orang anak yang Tuhan titipkan, yang Tuhan karuniakan, Jerry dan Jonathan. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Aku setuju dengan Ibu Christine, ya, bukan menolak suami kembali, tetapi buat apa kembali kalau belum bertobat, belum menghasilkan buah-buah, karena itu akan merusak nantinya, gitu ya. Jadi memang biarlah pemulihan yang dari Tuhan yang sempurna terjadi atas keluarga Ibu Christine. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, aku berdoa biarlah terjadi pemulihan dan Tuhan menjamah Bapak bisa bertobat dalam nama Yesus. Bertobat total, bukan bertobat cuma di perkataan, tetapi benar-benar bertobat dari perilaku, karakter, dan benar-benar cari Tuhan, bisa menjadi imam yang benar-benar imam bagi keluarga nantinya. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Ibu Christine, terima kasih Jerry yang sudah bersaksi malam hari ini. Kalian kisah Ibu Christine sangat memberkati banyak orang malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Oke.